Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat spasial yang baik dimanapun berada. Saya doakan sahabat semua selalu sehat dan bahagia. Di kesempatan kali ini, saya berbagi tutorial terkait geoprocessing khususnya pada fungsi clip, merge, dan dissolve, beserta studi kasus penggunaannya dalam tahapan pra-analisis spasial. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update video-video lainnya, dan saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber. Fungsi clip, merge, dan dissolve umum digunakan pada tahapan pra-analisis, seperti analisis overlay yang bertujuan untuk mengkombinasikan dua atau lebih data spasial yang berbeda untuk menghasilkan data spasial baru. Data-data yang digunakan dalam analisis spasial biasanya memiliki cakupan wilayah beragam, mungkin lebih luas atau lebih sempit dari area studi karena sumber datanya juga beragam. Maka sebelum analisis dilakukan, data-data tersebut perlu disamakan cakupan wilayahnya dengan area studi. Dalam video ini, saya akan mempraktekkan beberapa data seperti data geologi, data tutupan lahan, data sungai, dan data titik ketinggian yang dipotong untuk cakupan wilayah Kabupaten Rokan Hulu, bisa kita singkat Rohul, yang berada di Provinsi Riau. Video ini dibagi dalam 3 pembahasan, yaitu fungsi clip, fungsi merge, dan fungsi dissolve. Pertama, fungsi clip. Digunakan untuk memotong data dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari area studi menjadi sama besar dengan area studi. Fungsi clip dapat diaplikasikan untuk memotong data poligon, data garis, dan data titik. Pada data poligon dapat dicontohkan dengan ilustrasi berupa data masukan, SHP Geologi Wilayah Sumatera bagian tengah, di clip fitur dengan SHP Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hulu, maka akan diperoleh SHP Geologi Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, mari kita praktekkan di ArcMap. Pada data view ditampilkan geologi Sumatera Tengah yang akan dipotong seluas wilayah administrasi Rokan Hulu. Langkahnya pada menu geoprocessing, pilih clip. Pada bagian input fitur, kita input geologi Sumatera Tengah. Pada bagian clip fitur, kita pilih administrasi Rohul. Pada bagian output fitur class, kita pilih folder penyimpanan. Kita bisa simpan dengan nama Geologi Rohul. Kita simpan. Tunggu prosesnya. Hasil klip berupa Geologi Rohul tampil di layar. Selanjutnya, fungsi klip untuk fitur garis. Klip fitur garis dapat diaplikasikan untuk memotong data garis seluas area studi. Kita bisa contohkan data input berupa SHP Sungai Pulau Sumatera, di klip fitur dengan SHP Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hulu, maka outputnya adalah SHP Sungai Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, mari kita praktekkan di ArcMap. Pada data view ditampilkan data sungai untuk seluruh wilayah Pulau Sumatera. Data ini akan dipotong seluas wilayah administrasi Rokan Hulu. Langkahnya sama dengan klip fitur poligon sebelumnya. Pada menu geoprocessing, kita pilih clip. Pada bagian input fitur, kita pilih Sungai Sumatera. Klip fitur kita pilih ADM Rokan Hulu. Output fitur class, lokasi penyimpanan, kita beri nama Sungai Rohul. Kita simpan, tunggu prosesnya, hasil klip akan tampil pada layar. Selanjutnya, fungsi klip untuk fitur titik. Klip fitur titik dapat digunakan untuk memotong data titik seluas area studi. Contoh, data input berupa SHP titik ketinggian sepulau Sumatera, di klip fitur dengan SHP Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hulu, maka outputnya adalah
SHP titik ketinggian Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya kita praktekkan klik fitur titik pada ArcMap. Pada data view ditampilkan data titik ketinggian Pulau Sumatera. Data ini akan dipotong dengan cakupan wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Langkahnya sama ketika kita melakukan klik fitur untuk fitur poligon dan fitur garis sebelumnya. Pada menu Geoprocessing, kita pilih Clip. Pada input fitur, kita masukkan titik ketinggian Sumatera. Klik fitur administrasi Rohul. Output fitur kelas, kita pilih lokasi penyimpanan dan kita beri nama titik ketinggian Rohul. Kita simpan. Kita tunggu prosesnya. Di layar tampil data titik ketinggian Rokan Hulu. Kedua, fungsi merge digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih data dengan fitur dan jenis data yang sama. Maksudnya, penggabungan data hanya bisa dilakukan untuk data poligon dengan data poligon, untuk data garis dengan data garis, dan untuk data titik dengan data titik. Ilustrasi dari fungsi merge, misalnya kita punya 3 SHP data tutupan lahan dengan wilayah yang berbeda, yaitu SHP tutupan lahan Riau, SHP tutupan lahan Sumatera Barat, SHP tutupan lahan Sumatera Utara. Data ini kemudian digabungkan sehingga dihasilkan satu data SHP berupa SHP tutupan lahan Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Selanjutnya, kita praktekkan fungsi merge di ArcMap. Pada data view, terdapat data tutupan lahan Provinsi Riau yang akan dipotong seluas area studi, yaitu Kabupaten Rokan Hulu. Namun, setelah dicermati, data tutupan lahan Provinsi Riau tidak bisa langsung dilakukan klip, karena pada wilayah Kabupaten Rohul yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara, ada wilayah-wilayah yang kosong data tutupan lahannya. Dalam pemahaman sederhana, batas administrasi Provinsi Riau pada data tutupan lahan Riau tidak sinkron dengan data administrasi Rokan Hulu. Untuk kasus ini, maka kita perlu melakukan merge dengan menggabungkan terlebih dahulu data tutupan lahan Provinsi Riau dengan data tutupan lahan provinsi tetangga yang berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu tutupan lahan Sumatera Barat dan tutupan lahan Sumatera Utara, menjadi satu data tutupan lahan yang tergabung atau satu SHP, kemudian setelahnya dapat dilakukan klip. Langkahnya, pada menu Geoprocessing, kita pilih Merge. Pada bagian input, kita masukkan data tutupan lahan Riau, kita masukkan data tutupan lahan Sumbar, kita masukkan data tutupan lahan Sumut. Kemudian output datasetnya, kita pilih folder penyimpanan, kita beri nama tutupan lahan Riau, Sumbar, Sumut. Kita simpan, kita tunggu prosesnya. Hasilnya kita mendapatkan data tutupan lahan Riau, Sumbar, Sumut. Data ini kemudian kita klip untuk wilayah administrasi Kabupaten Rokan Hulu. Caranya, pada menu Geoprocessing kita pilih klip. Pada input fitur kita inputkan tutupan lahan Riau, Sumbar, Sumut. Klip fitur administrasi Rokan Hulu. Output fitur kita beri nama
tutupan lahan Rohul. Kita simpan, kita tunggu prosesnya, kemudian kita akan mendapatkan data tutupan lahan Kabupaten Rokan Hulu. Ketiga, fungsi dissolve dapat diaplikasikan diantaranya untuk menyederhanakan tabel atribut. Misalnya, kita punya data dengan jumlah tabel atribut yang banyak atau data atribut dengan kolom yang banyak. Di antara kolom-kolom tersebut, kita hanya membutuhkan satu atau beberapa kolom saja. Maka dengan fungsi dissolve, kolom tersebut bisa diringkas. Hal ini penting dilakukan sebelum melakukan analisis. Seperti pada analisis overlay, data atribut dari hasil overlay jumlah kolomnya adalah gabungan dari seluruh kolom atribut data-data masukan. Misalnya, ada 5 data yang di-overlay dengan masing-masingnya punya 5 kolom atribut, maka data outputnya akan memiliki 25 kolom pada atribut. Ini akan menyulitkan saat melakukan pencarian data atau query, akan menyulitkan pada saat klasifikasi data, dan akan menyulitkan pada saat analisis berbasis data atribut. Sebaliknya, jika diringkas dengan meninggalkan satu atau dua kolom yang penting saja, maka output tabel atribut hanya berjumlah 5-10 kolom saja. Selanjutnya, kita praktekkan fungsi dissolve untuk menyederhanakan tabel atribut pada Armer. Pada data view terdapat data administrasi Kabupaten Rokan Hulu. Jika kita lihat tabel atributnya, jumlah kolom dari tabel atributnya sangat banyak. Jika ditotal jumlahnya ada 27 kolom. Di antara kolom yang banyak ini, informasi yang penting hanyalah pada kolom 6 OBJ atau nama objektif dengan informasi berupa nama kecamatan. Kolom yang banyak ini bisa kita ringkas dengan hanya menyisakan satu kolom saja, yaitu 6 OBJ, dengan melakukan fungsi dissolve. Caranya, pada menu geoprocessing, kita pilih dissolve. Pada bagian input fitur, kita inputkan administrasi Rohul. Kemudian output fitur kelas, kita bisa pilih lokasi penyimpanan dengan nama administrasi Rohul dissolve. Pada bagian dissolve file, kita bisa pilih 6 OBJ yang nanti informasinya menyisakan nama kecamatan. Kita tunggu prosesnya. Kita buka tabel atribut administrasi Rohul dissolve. Sini sudah terlihat jumlah kolom yang tadinya berjumlah 27 diringkas dengan hanya menyisakan satu kolom 6 OBJ. Fungsi dissolve berikutnya dapat digunakan untuk meleburkan objek-objek dengan atribut yang sama. Mungkin kita pernah menemukan data SHP dengan 2 atau lebih poligon berbeda, letaknya bersebelahan dan memiliki informasi tabel atribut yang persis sama. 2 atau lebih poligon tersebut pada dasarnya dapat disatukan menjadi satu poligon dan satu informasi tabel atribut dengan bantuan dissolve. Berikut kita praktekkan meleburkan objek-objek dengan atribut yang sama pada Armer. Pada data view terdapat data tutupan lahan Kabupaten Rokan Hulu yang sudah dilakukan simbologi warna. Kelas tutupan lahan pada data ini ada sebanyak 14 kelas seperti yang ada pada layar. Jika dicermati pada beberapa jenis tutupan lahan, objeknya sama namun dibagi ke dalam beberapa poligon. Salah satunya adalah jenis penggunaan lahan perkebunan. Objeknya satu dibagi ke dalam beberapa poligon. Jika kita lihat pada bagian tabel atributnya, jelas di sini terlihat bahwasanya jenis penggunaan lahannya sama-sama perkebunan, tetapi poligonnya banyak. Data seperti ini bisa diringkas, di mana poligon-poligon dengan tabel atribut yang sama bisa menjadi satu tabel atributnya dengan fungsi dissolve. Caranya pada bagian geoprocessing kita pilih dissolve.
Input fiturnya kita masukkan tutupan lahan rohul. Output fitur kelas kita simpan. Kita bisa beri nama tutupan lahan rohul dissolve. Pada dissolve field, kita pilih PL SNI 2010. Penyederhanaan, jenis pengguna lahannya akan mengikuti kolom PL SNI 2010. Kita simpan. Kita tunggu prosesnya. Kita simbologi dengan simbol yang sama dengan tutupan lahan rohul sebelum di-dissolve. Kita bisa melihat perbandingan. Tutupan lahan sebelum di-dissolve itu poligonnya masih banyak. Satu objek dibagi ke dalam beberapa poligon. Pada saat sudah di-dissolve, satu objek itu hanya satu jenis pengguna lahannya. Begitu juga pada tabel atributnya, kita bisa lihat perbandingannya sebelum di-dissolve dan setelah di-dissolve. Ini tutupan lahan sebelum di-dissolve, jumlah kolom dan barisnya banyak. Sementara setelah di-dissolve, jumlah kolom dan barisnya sederhana. Dengan hanya menyisakan satu kolom, yaitu PL SNI 2010, dan 14 baris berupa 14 kelas pengguna lahan yang berbeda. Demikian tutorial singkat ini. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan bagikan jika bermanfaat kepada teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.